Video kali ini adalah video yang merupakan pendapat saya pribadi. Jadi, jika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan para viewers, atau jika terdapat banyak kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan dan sampaikan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa terjadi, karena kita manusia pastinya mempunyai cara berpikir atau pola pikir yang berbeda-beda. Kalau sama semua, mungkin kita ini robot, bukan manusia, dan kita semua sepertinya mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan bersuara. Apakah kalian setuju? Jika ya, mari kita lanjutkan pembahasan kali ini mengenai UMKM yang merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Lalu klik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jadi belum lama ini, saya melihat sebuah konten podcast yang mengundang bintang tamu seorang konten kreator yang sudah cukup besar, yang di dalam konten-kontennya biasa membahas soal ekonomi, bisnis, dan investasi. Di dalam podcast tersebut, ia menyebutkan bahwa UMKM merupakan produk gagal pemerintah dan bukti bahwa pemerintah gagal dalam membangun industri-industri besar yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Katanya lagi, karena ketidakmampuan pemerintah itulah akhirnya terjadi banyak angka pengangguran di Indonesia, sehingga beberapa masyarakat memilih untuk berdagang atau membuka usaha kecil-kecilan. Statement ini seakan mengukuhkan bahwa UMKM hanyalah pilihan terakhir yang dapat ditempuh seseorang dikarenakan telah menemui jalan buntu karena ia tidak diterima bekerja. Jadi, UMKM di sini seakan sudah diremehkan, diposisikan rendah seolah-olah hanya sebagai pilihan terakhir karena tidak ada lagi jalan yang dapat ditempuh atau dilakukan oleh seseorang setelah menemui jalan buntu dalam usaha memperoleh penghasilan dan memperbaiki perekonomian. Benarkah seperti itu? Ia juga mengambil salah satu contoh warung yang dulu sering ia kunjungi dan menurutnya sang penjual sama sekali tidak ada perkembangan dan kemajuan, cuma begitu-begitu saja setiap hari menjaga dan melayani pembeli di warung kecilnya. Maaf, tapi saya sama sekali tidak setuju dengan pendapat tersebut. Sama sekali tidak setuju. Tak ingatkah bahwa UMKM pernah menjadi penyelamat dan penopang perekonomian Indonesia saat terjadi krisis moneter di tahun 1998 lalu? UMKM mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam menopang perekonomian Indonesia termasuk pada gejolak krisis moneter 1998. UMKM kala itu mampu bertahan dan mampu menjaga roda ekonomi negara dari ancaman banyaknya pengangguran. Maka jangan remehkan kehebatan dari UMKM. Bahkan pada saat perusahaan-perusahaan besar bertumbangan tidak mampu menopang perekonomian negara, UMKM mampu. Menurut saya, UMKM di Indonesia sangat bisa untuk maju. Namun, tentunya hal ini juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Misalnya dukungan berupa permodalan usaha, melakukan pendampingan agar kemajuan UMKM dapat terus terpantau, mempermudah dalam mengurus perizinan, memberikan akses dalam ekspansi memperluas pasar hingga keluar daerah atau bahkan keluar negeri. Namun di samping itu juga, para pelaku UMKM harus bisa melakukan peningkatan skill masing-masing agar dapat memiliki daya saing yang tinggi sehingga kemajuan yang diinginkan dapat terwujud. UMKM memang sangat efektif dalam menopang perekonomian negeri. Ini bukan doktrinasi, konspirasi, ataupun propaganda. Mari kita berpikir secara logis. Saya sangat suka menjelaskan sesuatu dengan memakai analogi, karena ini sangat mempermudah kita dalam memahami suatu hal. Kita analogikan saja bahwa negara adalah sebuah bangunan, dan di dalam sebuah bangunan tentunya akan harus ada tiang-tiang penyangga yang menjaga agar bangunan tersebut tidak mudah roboh. Manakah yang lebih membuat sebuah bangunan menjadi lebih kokoh? Tiang-tiang penyangga besar tapi jumlahnya sedikit, atau tiang-tiang kecil tapi berjumlah banyak? Kalau menurut saya, tiang-tiang kecil tapi banyaklah yang akan menopang bangunan menjadi lebih kokoh. Bayangkan saja jika si tiang penyangga besar runtuh salah satunya saja, maka kemungkinan besar bangunan tersebut akan roboh seluruhnya. Berbeda dengan tiang penyangga kecil tapi banyak, satu runtuh masih banyak lagi yang akan menopang bangunan tersebut hingga tidak akan sampai runtuh seluruh bangunan. Masuk akal? Atau analogi sapu lidi. Satu lidi mungkin sangat mudah untuk dipatahkan, tapi jika banyak lidi sudah disatukan menjadi sapu lidi, maka akan sulit untuk mematahkannya, bukan? Dan tentunya sapu lidi sangat efektif dalam membersihkan sampah, walaupun ini merupakan alat pembersih yang masih sangat tradisional. Itu pula dengan UMKM. UMKM yang sangat banyak ini jumlahnya di Indonesia lebih mampu untuk menopang perekonomian negara.
Itu sangat masuk akal, bahkan di sektor retail pakaian jadi misalnya. UMKM bahkan pernah membuat banyak gerai sekelas departemen store tutup. Apalagi ditambah banyak pelaku UMKM yang sekarang sudah melek teknologi sehingga mereka menggunakan berbagai media internet dalam memperluas pemasaran produk-produknya. Seperti di marketplace macam Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Atau di berbagai media sosial seperti TikTok yang kini sudah menyediakan fitur TikTok Shop live streaming dengan tujuan memasarkan produknya sehingga membentuk pasar yang lebih luas dengan kualitas produk dan harga jual yang juga dapat bersaing. UMKM juga saat ini telah banyak yang bekerja sama dengan para konten kreator dari berbagai media sosial seperti selebgram misalnya, yang sekiranya mempunyai jumlah followers dan viewers yang besar untuk ikut membantu dalam memasarkan produk-produk mereka di dalam konten yang para konten kreator itu buat. Bahkan ketika devstore tersebut mencoba untuk memasarkan juga lewat media internet dengan cara membuat website mereka sendiri. Hal itu tidak berdampak signifikan dalam kemajuan bisnis mereka, masih kalah daya saingnya dengan banyaknya UMKM yang ada. Ini seperti halnya seekor gajah yang berhasil dikalahkan oleh ribuan semut. Saya juga pernah melihat pembukaan sebuah warung nasi Tegal atau yang biasa kita sebut dengan warteg. Warung makan murah meriah merakyat yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dan saya melihat apa yang tertulis di situ adalah pembukaan cabang ke-100-an lebih warteg Bahari bla bla bla. Ya, warteg tersebut sudah memiliki cabang hingga ratusan dengan sistem kemitraan atau franchise. Sangat hebat bukan? Jika kita sedikit saja mau mencari tahu, sebenarnya ada banyak contoh UMKM maju di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya berhasil menjangkau pasar internasional. Jawa Barat menjadi provinsi dengan UMKM terbanyak di Indonesia, yaitu ada sekitar 1.494.723 unit. Sedangkan di posisi kedua adalah Jawa Tengah berjumlah 1.457.126 unit. Setelah Jawa Tengah ada Jawa Timur dengan jumlah UMKM sebanyak 1.153.576 unit. Ibu kota Indonesia yakni DKI Jakarta menempati urutan keempat dengan jumlah 658.365 unit. Dan berikut ini adalah contoh-contoh UMKM yang berhasil menembus pasar global atau internasional, dan tentu saja mereka sudah mempunyai banyak karyawan dan turut serta dalam mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Yang pertama di Sidoarjo, ada produk mie telur yang sudah berhasil go internasional lewat ekspor perdananya ke Jeddah, Arab Saudi pada September 2022 lalu. Selanjutnya ada Si Putri, batik bopo warna alami asal Semarang yang juga sukses menembus pasar internasional. Menurut pemiliknya, pembeli dari luar negeri memang lebih tertarik pada produk dengan warna alami. Produk ini bahkan telah dikirim ke berbagai negara seperti Jerman, Kanada, Singapura, dan Dubai. Yang ketiga ada bisnis UMKM asal Jakarta, Bepah Kopi, telah sukses merambah ke pasar ekspor mancanegara sejak tahun 2020. Produk kopi yang dihasilkan telah disalurkan kepada pelaku bisnis dari berbagai negara seperti Mesir, Amerika Serikat, Kazakhstan, dan negara lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi yang tidak dapat saya paparkan semua dalam video ini. Jadi, jika ada yang mengatakan bahwa UMKM adalah sebuah produk gagal, itu atas dasar apa? Hanya karena satu contoh atau sampel UMKM yang pernah ia kunjungi dari jutaan UMKM yang ada di Indonesia. Konten kreator tersebut sudah dapat mengatakan bahwa UMKM adalah produk gagal tanpa melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Jika dikatakan bahwa kemajuan UMKM adalah propaganda, saya malah curiga bahwa yang mengatakan UMKM sebagai produk gagal justru itulah yang secara tidak langsung sudah melakukan propaganda itu sendiri. Dengan tujuan apa, saya tidak tahu. Yang pasti menurut saya itu tidaklah benar. Kita bicara saja secara data dan fakta yang ada. Saya bahkan berani bilang bahwa usaha mikro sekalipun seperti pedagang kaki lima misalnya, itu bisa saja bahkan sangat bisa berpendapatan melebihi gaji UMR. Saya pernah melakukan survei kecil-kecilan ke beberapa pedagang kecil yang saya jumpai. Jika mereka jujur-jujuran mengenai pendapatan mereka, gaji UMR terbilang sangat mudah untuk dilampaui, apalagi jika usaha tersebut sudah bertahan lebih dari 1 tahun. Saya berani menjamin bahwa kebanyakan atau sebagian besar dari pelaku UMKM yang usahanya sudah lebih dari 1 tahun dan terlihat ramai pembeli, penghasilannya pasti di atas UMR. Bahkan ada satu pedagang Indomie dan kopi sasetan yang saya temui di pasar tradisional yang becek. Dia bahkan heran dengan orang yang hidupnya cukup dengan gaji UMR.
Bayangkan seorang pedagang Indomie, dagangan yang semua orang bisa lakukan tanpa skill khusus ini, bisa mengatakan hal seperti itu. Yang itu berarti baginya, gaji UMR tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan itu juga berarti bahwa pendapatan dia jauh lebih besar dari UMR, hanya dengan berjualan kopi dan Indomie di pasar becek. Ngomong-ngomong soal kemerdekaan, bagi saya orang-orang seperti inilah yang merdeka sesungguhnya. Mereka tidak bangun pagi karena diperintahkan atau diatur untuk bangun pagi. Mereka tidak membuka lapak dagangan mereka karena ada yang memerintahkan mereka untuk buka. Mereka bisa libur kapanpun mereka mau jika dibutuhkan untuk libur. Mereka tidak harus memakai seragam yang sudah ditentukan. Mereka bergerak sesuai dengan keinginan mereka sendiri, bukan diperintahkan oleh orang lain atau bos. Mereka tidak mempunyai bos, melainkan merekalah bosnya, paling tidak untuk diri mereka sendiri jika belum mempunyai karyawan. Dan tentunya mereka tidak harus menjadi budak korporat yang sepertinya sudah bukan rahasia umum lagi bahwa perusahaan-perusahaan besar tersebut sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Dengan mengatakan bahwa UMKM adalah produk gagal, menurut saya bisa saja menurunkan semangat masyarakat untuk berwirausaha mandiri dan berdiri kokoh di atas kaki sendiri. Dikari seperti cita-cita para pendiri bangsa ini, bukan malah menggiring bangsa ini menjadi budak asing. Banggalah terhadap bangsamu sendiri. Jiwa nasionalis menurut saya sangatlah diperlukan jika ingin bangsa ini bergerak ke depan lebih maju.